Baik, puji Tuhan, shalom bagi setiap kita yang ada dimanapun kita berada pada saat ini. Mari kita ada di altar Tuhan, mari kita ada di hadirat Tuhan untuk kita mau menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan naikkan setiap doa pujian kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kemurahan Tuhan Engkau limpahkan dalam setiap hidup kami. Pada saat ini kami sebagaimana kami ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kami akan memuji Engkau Tuhan pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan bekerja bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Lawatlah setiap kami, lewat setiap penyembahan kami. Engkau ada memenuhi setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami akan menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau penuhi setiap hati kami Tuhan. Kau penuhi setiap hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Amin. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Thank you, Lord. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, refined and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, refined and magnified. Oh God, I worship you. We worship you, Lord Jesus. Glory, glory bagimu Tuhan, pujian bagimu. Kami agungkan Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus. Amin. Praise you Lord. Thank you Lord Jesus. Amin. Amin. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta.
Mari kemuliaan buat Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Biar namamu yang ditinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, Bapa kami yang ada dalam surga, biar hati kami dipenuhi damai sejahtera, dipenuhi firman Tuhan. Biar hati kami dikuasai oleh Roh Tuhan, oleh Engkau sendiri yang berdiam dalam hati kami. Supaya hati kami bukan dikuasai oleh dunia. Supaya Tuhan bukan hati kami berbicara tentang kepentingan kami, tapi kepentingan Kristus. Tuhan memberkati setiap kami. Supaya hidup kami Tuhan boleh disebut berbahagia. Bukan karena jumlah uang atau apa yang kami miliki, tetapi karena firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu Tuhan yang membuat kami bahagia, firman-Mu yang memberikan pengharapan, semangat dan sebagainya. Oleh karena itu Bapa, berikan kepada kami semua yang saat ini mungkin yang kehilangan ataupun yang mendapatkan berkat, supaya mereka tetap waspada, mereka tetap hidup di dalam damai, supaya mereka berjaga-jaga, supaya hidup mereka tidak lagi mengandalkan kekayaan, tetapi tetap mata mereka, kami semua tertuju kepada Tuhan. Supaya kami hidup di dalam firman Allah. Supaya setiap kami yang sakit, punya masalah, persoalan, tantangan, yang putus asa, tidak punya pengharapan, yang kehilangan, yang rugi, Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan, memberikan semangat, kekuatan, dan memberikan kemenangan. Supaya mereka disembuhkan, dosa mereka diampuni. Demi nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Suatu hari, yaitu saya melihat sebuah penglihatan malam hari. Itu 17 tahun yang lampau. Lebih dari 17 tahun. Sudah saya tulis di dalam buku saya. Yaitu saya melihat banyak sekali orang sedang berjalan sambil memuji Tuhan. Mereka melambai-lambaikan tangannya. Ada yang berpakaian putih, pakai dasi, ada yang pakai jas, bermacam-macam. Mukanya mereka kelihatannya sukacita, saudara. Saya lihat, wah, saya kagum. Saat itu saya tanpa sadar saya melihatnya itu di udara. Sehingga saya bisa melihat. Dia tidak jauh ya dari udara saja. Ketika saya melihat dan saya menoleh ke tempat di mana mereka berjalan, ke arah mereka,
kemana mereka berjalan, saya melihat ternyata menuju ke sebuah gunung dengan jumlah orang yang begitu padat. Akhirnya saya tiba-tiba bisa berjalan di melayang itu, bukan berjalan, melayang. Ada kekuatan yang membuat saya berjalan, maksudnya melayang, saudara. Dan kemudian saya lihat mereka juga begitu sukacita sampai melambaikan tangannya. Dan kemudian saya lihat di ujung itu gunung. Saya berpikir, mereka ini masuk surga. Memuji Tuhan, mereka sukacita. Kemudian pada saat saya berpikir demikian, saya melihat sebuah tangan memegang saya. Dan baru saya sadar, ada yang memegang saya. Dan kemudian menarik saya lebih, naik ke gunung itu. Dan melewati gunung itu. Melewati gunung itu. Dan saya ada di udara. Saya terkejut. Karena di ujung gunung itu bukan menuju ke surga atau Firdaus, tetapi ujung gunung itu menjadi terjal sekali dan ada api yang menyala-nyala di bawahnya itu. Kemudian saya berkata kepada mereka, berhenti, stop, kembali, berhenti, stop, kembali, berhenti. Kamu salah jalan, balik. Saudara, tidak satu pun yang mendengar. Dan kemudian saya melihat ada beberapa orang yang begitu lihat, terkejut dia. Sudah diambang dari ujung gunung itu mau jatuh, dia terkejut dan kemudian dia berdoa minta ampun sama Tuhan. Ternyata saudara, saya melihat mereka itu orang-orang yang percaya. Namun mungkin mereka hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Sehingga ketika dia melihat api, dia bertobat, dia minta ampun. Tetapi saya melihat tangan Tuhan turun ke bawah. Bukan menyelamatkan. Tetapi saudara, orang itu tetap jatuh. Sama Tuhan, saudara, tetap didorong. Kenapa? Karena itu bukan waktu di bumi. Kalau waktu di bumi kita bertobat diampuni. Tetapi waktu kita penghakiman, waktu kita di alam kematian, waktu kita sedang menuju ke tempat itu, tidak ada mungkin pertobatan, sudah tidak ada. Apa yang kita perbuat di bumi, saudara, akan kita pertanggungan jawab di sana. Sehingga kalau kita melihat waktu di bumi bertobat, kita harus sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Dan kemudian saya tanya, Tuhan kenapa mereka seperti ini? Karena Tuhan, hati mereka sudah dikuasai oleh mamon. Itulah teologi kemakmuran. Mereka datang ke gereja, mereka melayani, mencari upah, mengejar upah seperti Bileam. Mereka pertuankan mamon. Saudara, bukan Tuhan. Orang boleh berhasil, orang boleh minta kekayaan, namun jangan pertuankan mamon. Jangan menjadikan mamon sebagai tujuan utama, sebagai prioritas hidup, jangan. Itu adalah bonus. Sehingga hati kita tidak dikuasai keserakahan, ambisi, dan kita membanggakan kekayaan. Jangan seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kemudian suara itu berkata, dan ternyata saya melihat Tuhan ada di samping saya. Dan berkata, yaitu mereka sangka jalannya lurus, tapi ujungnya maut. Bukan berarti percaya Tuhan binasa, tidak. Percaya Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup menuju kepada surga. Tetapi ketika mereka percaya Tuhan, hidup mereka dikuasai oleh mamon, dikuasai oleh upah, mereka mengejar kesenangan dunia, mereka terus mencari harta terus di dalam pelayanan, motivasinya uang. Saudara, menipu dan mungkin juga macam-macam. Kalau kita lihat firman Tuhan Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. 2 kali ayat yang sama muncul dengan kalimat yang sama.
Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, akulah jalan, benar, tetapi kebenaran, firman Allah, dan kehidupan. Jangan akulah jalan, terus saudara rubah kebenaran firman itu kekayaan dan hidup duniawi. Tidak. Yang benar adalah akulah jalan, kebenaran, sesuai firman, dan kehidupan. Saudara dikasih Tuhan, ini benar-benar berita yang mungkin bagi saudara akan terkejut, tapi saya harus menyampaikannya. Karena saya melihat, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya lihat. Saya harus menyampaikannya. Saudara mau percaya tidak percaya, ya saya harap supaya saudara percaya. Memang di dalam Tuhan ada keselamatan. Tetapi ketika kita percaya, jangan pertuhankan mamon. Saudara, yang saya lihat itu neraka itu terbagi dari beberapa tempat. Yang saya lihat itu adalah Hades. Hades. Atau bahasa lainnya itu Sheol. Hades. Yaitu tempat di mana Tuhan pernah memberikan satu perumpamaan tentang seorang miskin bernama Lazarus dan seorang kaya yang berpesta pora setiap hari. Si miskin ini tidak mendapatkan makanan, si kaya itu tidak memberikan kemurahan, sehingga si miskin itu makan dari sisa-sisa makanan, dan dia tidak menipu, tidak berkeluh kesah. Akhirnya dia mati, yang kaya juga mati, kurang makan mati, kelebihan makan juga mati. Saudara, apa yang terjadi kemudian? Dua-dua mati, dan kita lihat firman-Nya dulu. Lukas 16 ayat 22 sampai dengan 24. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Alam maut itu berkata tentang neraka, yaitu Hades. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kemudian Abraham berkata, anakku, di antara engkau dan saya ada satu jurang yang tidak bisa diseberangi. Aku mendengar engkau, dia juga mendengar, tetapi tidak bisa dilewati. Itulah orang-orang mati yang tidak dalam Tuhan, yang dalam kejahatan, yang mungkin percaya tapi hidupnya berbalik murtad, yang percaya Tuhan namun menukarkan Tuhan dengan mamon, yaitu sebenarnya kita teologi, kata theos dan logos, ilmu Tuhan. Akhirnya ilmu Tuhan diganti kemakmuran. Memang hidup zaman Tuhan itu saudara, ada aman, damai sejahtera, sukacita, ada pergumulan, namun juga pasti juga ada berkat. Namun kalau kita mengutamakan berkat, maka saudara, berarti kita tidak mengutamakan Tuhan. Tuhan berpesan apa? Matius 6 ayat 19 sampai dengan 24. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati-hati, jangan sampai hati kita dikuasai harta bukan Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Juga jangan mata duitan,
Jangan memandang orang yang salah. Jangan cuma melihat kekayaan tapi tidak melihat firman Allah. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihani yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pilih salah satu. Kita menyembah Mammon, tidak ada Tuhan, tidak ada keselamatan. Kita menyembah Tuhan, ada berkat juga. Namun Tuhan yang utama, berkat itu muncul. Bukan berkat yang utama. Itulah yang disebut teologi kemakmuran. Bukan berarti kita anti kemakmuran. Bukan berarti kita anti kekayaan. Namun kita harus tahu kekayaan di bumi itu bukan harus utama dan prioritas. Kekayaan kita harus ada di surga. Di mana hartamu, di situ hatimu. Jangan kita menjadi sombong, menjadi tamak di muka bumi. Kita ambisi dan kita pertuankan Mammon. Poin pertama kita lihat Mammon. Lukas 16 ayat 13 sampai 15. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihani yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkannya yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Orang Farisi, saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Sampai di sini. Saudara dikasih Tuhan, dan kita melihatnya. Orang Farisi yang pakai adat istiadat. Orang yang hidupnya penuh dengan keagamaan, namun adalah hamba-hamba uang. Sehingga Tuhan selalu berkata, jangan menjadi hamba uang. Hamba uang pasti menjadi hamba yang jahat. Hamba uang pasti menjadi hamba malas cuma minta kiri kanan. Hamba uang berarti hamba yang tidak setia kepada Tuhan. Sehingga dia mengejar seperti, saudara, kalau kita melihat Gehazi, bagaimana ketika Elisa menyembuhkan Naaman. Dan ketika Naaman memberikan kekayaan kepada Elisa, Elisa tidak menerimanya. Sehingga Naaman berkata, mulai hari ini aku akan menyembah Tuhan Allah itu. Tetapi ketika Naaman pergi, Gehazi timbul pikirannya. Dia pergi ke Naaman tanpa diperintahkan nabi itu. Dan berkata, Tuanku berubah pikiran. Boleh sebagian harta yang Tuhan mau berikan berikan itu. Gehazi mengambilnya. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian Gehazi kembali kepada Elisa. Elisa bertanya, kemana kamu? Dia merasakan dan dia mengikutinya dalam roh. Bahwa Gehazi telah menerima sebagai hamba upahan itu. Maka Elisa berkata, maka kamu akan menjadi kusta seperti Naaman. Tapi Naaman sudah sembuh, kustanya pindah ke Gehazi. Itulah orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Orang-orang yang begitu setia melayani. Namun kemudian saudara tidak setia. Kemudian berubah pikiran. Kemudian saudara menjadi hamba uang, tamak. Akhirnya kusta, bukan kusta secara jasmani, tetapi kusta di dalam dosa. Apa yang saya lihat, saudara? Saya berdoa untuk saudara, saya mohon supaya saudara membuka hatimu untuk firman ini. Jangan sampai kita mengikut Yesus, namun kita menjadi jahat. Kita menjadi hamba seperti Yudas Iskariot, seperti Bileam dan sebagainya. Mungkin seperti Ananias dan Safira, yang menipu, yang berbohong, yang dusta,
semua itu karena uang saja. Oleh karena itu kita lihat poin yang kedua, Bileam sebagai contoh. Bileam sebagai contoh, 2 Petrus pasal 2 ayat 15 dan 16. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, berarti mereka ada di jalan benar, tapi meninggalkannya. Maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Artinya di sini, bahwa mereka meninggalkan jalan kebenaran itu, berarti mereka ada di yang benar, mengikut Yesus. Tapi mereka meninggalkannya, bukan meninggalkan Yesus. Tetapi dia, saudara, di jalan Tuhan itu, mereka merubah hati mereka. Mereka merubah Tuhan mereka. Yaitu yang dulunya Yesus diganti Mamon. Sehingga apa yang dikatakan selalu uang. Firman Allah berkata, apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Khotbahnya dari dulu, mungkin orang itu bicara dari dulu, uang. Memang kita butuh uang. Tetapi jangan bertuhankan uang. Bileam sebagai peringatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita Bileam tersesat, dan kita ikut tersesat, karena kita menjadi upahan. Percayalah, Tuhan mencukupkan kita, Tuhan memelihara. Dan berapa, saudara, porsi kita, berapa kekuatan kita, Tuhan pasti kasih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak bisa kita, saudara, mengabdi kepada dua Tuhan. Singkirkan itu. Untuk Tuhan harus murni, harus tulus, ikhlas. Tidak boleh berbicara tentang uang dan upah. Kita lihat terus poin yang ketiga, hamba uang. Hamba uang. 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini akhir zaman. Dan menjadi hamba uang. Itu pertama, saudara. Manusia mencari dirinya sendiri, menjadi egois dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Mereka tidak menghormati orang tua, memberontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Dari sini yang dipoinkan adalah menjadi hamba uang karena egonya. 1 Timotius 3 ayat 3. Kita lihat seorang pemimpin rohani bukan seorang peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang pelayan Tuhan, bukan peminum, bukan pemarah. Seorang pelayan Tuhan harus ramah, harus suka damai, bukan suka ribut. Kalau ada kesalahan selalu memaafkan, saudara. Tetapi juga bukan hamba uang, tetapi hamba Kristus. Bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Bukan hamba mamon, tetapi hamba Allah. Kita harus koreksi diri kita sendiri. Sehingga suatu hari Tuhan berkata kepada orang kaya muda itu, dan berkata, jualah hartamu bagikan orang miskin. Ikutlah aku, kalau engkau ingin sempurna. Orang kaya muda tidak bisa melakukan, karena hartanya banyak. Saudara, kerap kali kita tidak bisa mengikut Yesus sungguh-sungguh. Karena berkat itu, karena kekayaan itu. Kekayaan itu sebenarnya menjadi sesuatu yang baik. Kita bisa berbuat baik. Kita bisa membuat orang percaya bertobat. Kita bisa dengan kekayaan itu berbuat hal-hal yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Namun ternyata kekayaan itu membuat kita menjadi beban. Tidak bisa mengikut Tuhan. Tidak bisa mengikuti firman Allah.
Sehingga banyak orang berkata, kalau mau menjadi kaya, tidak bisa tidak, harus kejam. Saudara, firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Firman Tuhan mengatakan, berkat Tuhanlah yang jadikan kaya, susah payah tidak menambahnya. Artinya di sini, kita berencana, Tuhan menentukan, kita usaha. Tapi Tuhan yang memberkati. Seberapa besar Tuhan berkati? Kalau kita kuat, kita ditambah. Namun kita harus mencari Tuhan. Kerajaan surga dan kebenarannya lebih dulu. Maka semua ditambahkan. Kita harus merenungkan Taurat siang dan malam. Supaya kita tahu firman Allah. Supaya kita jangan penipu, jangan ambisi, jangan jahat, jangan kejam, jangan merampas punya orang lain. Dan kita harus hormati orang tua. Supaya panjang umur kita. Supaya usaha kita berhasil. Jadi artinya di sini firman Allah itu harus utama dan firman itu akan memberkati kita. Jangan sampai saudara kita yang menggunakan firman itu sehingga kita memperkaya diri kita. Jangan. Tetapi kita harus dikuasai firman Allah. Sehingga firman itu yang memberikan hasil kepada kita. Lihat Daud, dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Saul yang jahat kepada dia, tapi dia tidak membalasnya. Dia dijanjikan untuk menjadi raja. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, namun dia tidak melakukannya. Kalau Tuhan memberkati dia, kalau Tuhan menjadikan dia raja, biar tangan Tuhan yang mengangkatnya, bukan dengan kekerasan, bukan dengan tangan dia. Walaupun dia punya kesempatan, apakah kita seperti Saul atau kita seperti Daud? Daud lain, walaupun dia punya kesempatan, dia tidak gunakan. Dia memberikan Tuhan yang membuka jalan. Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di sini dikatakan jangan menjadi hamba uang. Jangan menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Dia memelihara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, firman itu kalau ada pada kita, firman itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman itu merubah nasib kita. Firman itu menciptakan, memperbaiki hidup kita. Berarti firman yang harus menjadi Tuhan kita. Bukan uang itu adalah Tuhan kita, sehingga kita menjadi hamba uang. Oleh karena itu firman ini sangat luar biasa sekali. Cukupkan artinya di sini, jangan kita melayani, setelah melayani kita mulai maju, ada orang menawarkan kepada kita, pindahlah di tempat saya, kamu saya gaji lebih banyak. Mungkin kalau perusahaan bisa seperti itu, tapi itu kurang tepat juga. Tapi itu tergantung saudara. Mungkin saudara bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak baik. Tetapi untuk Tuhan tidak bisa seperti itu. Untuk dunia mungkin. Tetapi saya tidak katakan harus seperti itu. Kalau boleh setia. Tetapi saudara, kalau untuk Tuhan tidak boleh seperti itu. Saya melayani tempat ini, dapat segini. Ditawari orang, kesini aja. Saya kasih lebih banyak, pindah ke sana. Saudara, kalau memang kita foto lebih karena gak cukup, silakan. Tapi etika harus dipakai. Percayalah. Jangan kita diperintah karena upah. Jangan kita diatur karena upah. Biar kita diatur oleh firman yang ada di hati nurani kita. Poin yang keempat, dikatakan akar segala kejahatan. Apa itu? Kita lihat 1 Timotius 6 ayat 5 sampai dengan 10. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran dan yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Sumber keuntungan. Jadi dia melayani sumber keuntungan ibadah itu. Tidak boleh. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, tetapi bukan sumber keuntungan.
Tetapi kalau kita punya rasa cukup, kita tidak mengejar upah, akan memberi keuntungan. Tuhan akan pelihara kita. Terus, sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yang ingin kaya dunia lebih utama daripada kaya rohani. Seharusnya kita kaya rohani dulu. Kaya dunia boleh mengikutinya. Fokus prioritasnya salah. Ayat 10 yang terakhir. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Di sini dikatakan karena memburu uang, dia menyimpang dari iman. Itu kemakmuran. Jadi punya iman tapi dia menyimpang, saudara. Dia keluar dari kebenaran, berarti dia pernah ada di dalam kebenaran. Akhirnya dia menderita duka cita. Lihat Yudas Iskariot. Lihat juga, saudara, kita lihat Ananias Safira. Semua karena uang. Bileam juga. Oleh karena itu bukan berarti kita tidak boleh. Kalau kita melihat Abraham bagaimana dia diberkati. Tapi kemudian kalau kita melihat Lot, dia melihat berkat lebih besar daripada Tuhan. Sehingga dia kemudian disuruh milih, dia pilih yang hijau. Dia tidak sungkan-sungkan. Akhirnya dia milih Sodom dan Gomora. Akhirnya habis. Tetapi Abraham, dia mengutamakan Tuhan. Dia berkata, pilihlah kamu. Lot milih yang hijau. Abraham sedih juga. Tapi dia percaya Tuhan. Tapi Lot lebih mengandalkan matanya, lebih mengandalkan hijaunya, lebih mengandalkan kondisinya, lebih mengandalkan kekayaannya, bukan mengandalkan Tuhannya. Kita lihat juga bagaimana Esau. Dia punya hak kesulungan, tapi dia meremehkannya. Dia mencari dan menjualnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkan firman ini. Buka hatimu, saya berdoa. Saya ingin supaya saudara semuanya boleh mengerti firman Allah ini. Di jalan Tuhan ada kebenaran, bukan kekayaan. Ada kehidupan, bukan hidup dunia. Tetapi Tuhan cukupkan kita. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap memberi kepada kita kemampuan. Tuhan tetap memelihara kita. Tetapi jangan sampai kita menyimpang dari iman. Kita keluar dari kebenaran. Jangan sampai kita menukarkan Tuhan dengan mamon. Mari kita tunduk kepala kita, mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bukalah setiap hati kami, supaya kami tidak membantah, supaya kami tidak melawannya, supaya kami merenungkannya, supaya kami boleh diselamatkan, supaya kami tahu ibadah itu kalau disertai rasa cukup, ada keuntungan, tetapi bukan sumber keuntungan. Sehingga kami mengejar mencari upah di dalamnya. Kau memberkati setiap kami. Supaya kami tidak pertuankan mamon. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Supaya kami tidak khawatir. Kami tidak merampas, menipu, berbohong, ambisi. Dan Tuhan buat supaya kami merasa cukup. Dan mengandalkan Tuhan. Seperti Abraham. Bukan seperti Lot. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing Spirit.
Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan mereka, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga, menyediakan rumah, dan Dia akan datang menjemput kita, serta menghakimi seluruh umat manusia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Saksikan Best Talk with Pastor Frankie Maukar setiap hari Minggu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Only on Best Church YouTube.